أنفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يا ذا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannif al-syekh Muhammad Hashim fa innahum warasatul anbiya'i wa ala manabira min nurin yughbituhumul anbiya. Yughbituhumul anbiya. Ghabtah. Ghabtah. Yughbituhumul anbiya. Bentar saya lagi nyari. Kamus. Kemarin udah ya. Ghabata yaghbutu menginginkan, berarti bukan yaghbutu tapi yaghbutu. Kalau aghdata menutupi. Ghabata yaghbutu, yang benar berarti yaghbutu. Kalau aghdata yaghbutu itu menutupi. Ini ghabata yaghbutu, ghibtah. Ghibtah itu ada istilah ghibtah. Ghibtah itu pengen kayak orang. Alan-alan apa alan-alan biar kayak orang-orang. Jalan-jalan apa biar kayak orang-orang. Jauhan dikit. Itu namanya ghibtah. Tapi bukan hasud. Nah, ada istilah hasud. Kalau hasad itu pengen kayak orang itu, tapi orang itu jatuh. Dafa punya mobil, saya pengen kayak Dafa, beli mobil. Tapi saya punya mobil, Dafa bangkrut. Nah, itu namanya hasud. Kalau ghibtah itu pengen sama kayak dia, pengen serupa dengan dia, pengen punya kehidupan seperti dia. Tapi nggak ada istilah iri, ya Pak. Nggak ada hasud. Ya, kalau iri wajar manusia. Dalam hadis itu banyak Nabi mengatakan para nabi iri, para malaikat iri, tetapi iri bukan berarti hasud. Ada istilah hasud lainnya. Kalau hasud itu benci kepada kenikmatan yang Allah berikan pada orang dan kalau bisa hilang dari orang tersebut, itu namanya hasud. Ya. Nggak apa-apa dah, gua nggak dapat, yang penting sama-sama nggak dapat. Oh, itu hasud namanya. Nggak apa-apa saya nggak bisa kayak dia, tapi dia kalau bisa turun. Kalau bisa dia jatuh, kalau bisa dia bangkrut, namanya hasud. Tapi kalau ghibtah, orang kaya kita pengen kaya, orang sukses kita pengen sukses. Konotasinya masih positif, masih dapat, tergantung konteksnya. Jadi ghabata yaghbutu dalam kamus Al-Munawwir. Saya sengaja bawa laptop biar bisa kotak-katik segala macam. Jadi yang benar
yaghbutuhumul anbiya'u wasyuhada'u wa nahwu dzalika bisa juga wa nahwu, boleh juga wa nahwa, boleh. Wa nahwu dzalika atau wa nahwa dzalika. Mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama'i minal ayati wal akhbari wal athari wal ash'ari. Ini bukan Ash'ari Hashim, bukan. Kalau Hashim Ash'ari ainnya pendek, Ash'ariyun. Itu nisbat kepada Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Abu Hasan al-Ash'ari. Itu nama kaum, ya. Nama kaum Ash'ari. Al-Ash'ari. Di sini kalau saya nyalain paket videonya lambat kan ya, macetnya. Jadi asy'ar itu jamak dari syi'run, bukan sya'run. Kalau sya'run itu apa jamaknya? Sya'run itu syu'ur, ya. Rambut kan sya'run, jamaknya apa rambut? Kalau nggak salah syu'ur, ya. Kalau syu'ur itu kesadaran, syu'ur kesadaran. Tapi rambut juga kalau nggak salah jamaknya syu'ur kalau nggak salah. Kalau asy'ar itu jamak dari syi'run itu syair, ya. Syi'run itu apa? Syair. Jamaknya asy'ar, bukan asy'ari, bukan asy'ari, bukan nama bangsa, bukan. Ini saya sambil googling. Asy'ari itu apa? Asy'ari itu dari Yaman, sebuah marga. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi dari Yaman, hijrah ke Madinah, berperan dalam penaklukan Syam, Persia, dan kalau nggak salah Ash'ari itu nama kabilah, ya, kabilah yang ada di Yaman. Gampangnya itu Ash'ariyun, ya. Ash'ariyun, pengikutnya Ash'ariyin, Abu Musa al-Ash'ari, Hashim Ash'ari. Kalau yang ini syair asy'ar, yang disamain. Ntar salah baca. Hashim Ash'ari, oh berarti kakaknya penyair, salah paham. Kalau penyair, pekerjanya, pelakunya penyairnya, ya. Kalau syair kan dari syi'run asy'ar. Kalau penyair apa? Bahwa syairun jamaknya syu'ara, alimun ulama, fadilun fudola. Fadil orang yang punya keutamaan, fudola para punggawa, orang-orang yang punya apa? Punya nama. Para fudola, para ulama, para umara jamak dari amir, orang yang memerintah. Alim, ulama, fadil, fudola, syair, syu'ara. Ada surat namanya surat asy-syu'ara, itu jamak dari syair. Tapi kalau syi'run jamaknya asy'ar.
awas ini bahasa Arab ini begini unik, mirip. Ya. Menyepelekan bahasa Arab bisa ciloko. Waqad zakartu ya. Waqad zakartu ba'da. Di sini Mbah Hashim tulis sendiri tuh harakatnya. Ya udah ada tuh harakatnya sendiri ya. Ba'da ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah maf'ul ya. Ba'da dibaca fathah jadi korban dari zakartu. Waqad dan sungguh zakartu aku telah menyebutkan apa? Ba'da sebagian begitu. Kalau ba'danya nggak dikasih harakat, keder juga kita. Ini zakartu, zukirat, atau zakarat nih. Bisa zakarat, bisa zukirat, bisa zakartu, bisa zukirtu. Bisa. Ini bahasa Arab. Kalau zukirtu, aku disebutkan. Kalau zakartu, aku menyebutkan. Kalau zukirat, disebutin. Zukirat adalah zakarat menyebutkan dia seorang wanita, zukirat disebutkan dia seorang wanita, zakartu menyebutkan saya. Waqad zakartu ba'da dzalika fil babil awwal. Wa yuraghibuhu ma'a zalika bitadrijin, ya. Ini sukun ya, bukan titik ya. Ya kan? Sukun kan itu bentuknya halus banget ya. Sukun belum matang pentil. Bitad ya. Jadi kayak bitad ya, padahal bitadrij ya kan? Daroja bitadrij. Wa yuraghibuhu ma'a dzalika bitadrijin ala ma yu'ayyi apa ini? Ala ma yu'ayyanu aja. Ala ma yu'ayyanu ala tahsilihi min al-iqtisari ala al-maysuri. Ala ma yu'ayyanu ala tahsilihi min al-iqtisari ala al-mansuri. Sya'ara yash'uru sya'ran, mengubah syair, sya'ran syi'run, sya'ran. Ya benar, rambut itu sya'run, syi'arun, syu'ur. Rambut itu zamannya syu'ur. Walaupun nanti syu'ur bisa dipakai untuk kalimat sadar. Syi'run asy'ar.
wa qadrul kifayati minad dunya apa nih wa qadrul kifayati. Oh, ini waqadri aja pakai kasrah. Waqadril kifayat masih atas dari alal misuri waqadril kifayati minad dunya an syughlil qalbi bit ta'alluqi biha wa ghalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha. Kalau udah macet satu lama ya, produk temu lancar. Fa inna insiraful qalbi, hati-hati tuh baca fa inna bukan fa'in. Kalau fa'in itu ketemunya harus fi'il di depan, sementara di depan ini isim. Insiraf bukan insorofa, hati-hati. Nanti baca fa'in insiraf nggak bisa. Fa'in insorofa, tapi masalahnya ini roknya panjang. Maka itu bukan insorofa tapi insiraful qalbi. Pentingnya nasib begitu dah poin. Udah sampai mana yang cetak serifannya? Insorofa yansorifu insirafan. Kalau roknya nggak ada alifnya bacanya insorofa. Kalau roknya ada alifnya berarti masdar insirafun iftitahun. Iftataha yaftatihu iftitahan. Bukan doa iftitah, bukan doa iftitah. Iftitah. Iftataha membuka, iftitah pembukaan. Insarafa insiraf. Ya, tiroknya ada alifnya, itu bukan fi'il, ini isim. Kata bendanya. Jadi harus inna. Kalau jika berarti harus kata-kata kerja. Jika berjalan, jika memandang kan gitu ya. Masa jika meja apa ya? Kecuali jika meja dipukul, nah berarti jika dipukul itu meja, berarti kan tetap perlu kata-kata kerja. Jadi jika harus bersanding dengan kata-kata kerja, nggak bisa jika kata benda. Jika meja diapain? Pasti ada begitu nggak? Jika meja ditendang, berarti jika ditendang itu meja kan gitu. Tapi sesungguhnya meja, nah, itu nyambung. Sesungguhnya meja panjang apa-apa kan keterangan. Kalau di Indonesia masih ada mending, masih nyambung dua-duanya. Tapi kalau di Arab nggak bisa fa'in insiraful qalbi, nggak ada begitu. Fa'in in itu harus ketemu dengan fi'il, maka harus dibaca insarafa. Nah ini bukan insarafa sementara orangnya ada alif. Maka fa'inna insirafal qalbi, maka apa insirafa? Karena ada inna. Innallaha inna muhammadan anna muhammadan. Inna insirafa bukan insirafu, apalagi insirafi, salah. Fa inna, kalau ada inna maka isim di depannya harus fathah kalau dia isim mufrad. Fa inna insirafal qalbi. Nah yang Dafa ini harusnya merasa beruntung karena dia doang yang ngerti di sini. Jadi saya ulang-ulang cuma buat Dafa ini sebenarnya. Jadi jangan dibuang-buang informata, diulang-ulang nahu, yang lain kasihan yang ngerti. Nah yang ngerti harus mengambil manfaatnya, kesempatan dibuka-buka nahunya. Yang lain dengerin aja buat pengetahuan. Pokoknya kalau inna
harus insirafa. Nggak boleh dibaca fa'in, nggak boleh, karena di depannya itu isim, kata benda begitu. Memang kata benda itu bentuknya gimana? Itu insiraf, iftitah, istiqlal, istiqlala yastaqlilu istiqlal, istaqalla yastaqillu istiqlal, laknya harus panjang. Istaqlala asalnya karena lala, orang Arab nggak suka ada huruf double, maka harus diidgham. Istaqalla yastaqillu istiqlal, begitu mati. Fa inna insirafal qalbi an ta'alluqil atma'i bid dunya wal iktsari minha wa ta'assufi ala fa'i ala wa ta'assufi ala fa'itatiha, harusnya tak dibuka ini, ada fa'itiha, fa'id itu yang hilang, fa'id itu yang hilang. Fata yafutu, bahwa fa'id, fata yafutu itu lolos, hilang, lewat begitu saja. Fa'itiha harusnya lebih enak, fa'itatiha, taknya harusnya dua, tapi di sini taknya salah. Fa'itiha, fa'id, bahwa fa'id yang lewat, yang hilang, yang terlewatkan dengan sia-sia, itu namanya fata yafutu, bahwa fa'id. Wa ta'assuf, dan menyesali apa-apa yang luput. Oh, gitu cerita. Ta'assuf itu, aduh, lewat lagi, tidak ta'assuf. Jadi kalau bahasa Arab, ini asik, saya sangat menyesal. Ini asik ala ma fa'altu kada wa kada, saya sangat menyesal saya telah melakukan ini. Ini asik. Ajma'u liqalbihi wa arwahu lidinihi wa ashrafu li nafsihi wa a'la li makanatihi wa aqallu li hussadihi wa ajdaru li hifzihi al-ilma. Dah. Cek lagi ya. Wazdiyadihi, wazdiyadihi. Walidha qala walidha apa ini? Walidha qalla, salah. Walidha qalla man nala min al-ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi tahsilihi ala ma zakartu min al-faqri wal qana'ati wal i'radi
an talabid dunya wa 'aradiha al-fani. Dah. Tinggalannya. Nah, ini bahasan kedua dari bab ke sabi, bab ketujuh. Lumayan panjang. Bahwa kemarin kita seorang guru pengajar atau siapa saja mau jadi orang tua juga sama, orang tua anak, untuk mengajarkan kepada anak ikhlas dalam belajar menuntut ilmu, bahwa ilmu bukan untuk mencari dunia. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, yang tadi halaman berapa tadi yang di awal tadi. Fa innahum, dikarenakan, fa innahum ini bukan maka ya, tapi fa'nya li ta'lil. Dikarenakan mereka itu orang-orang yang belajar menuntut ilmu, warasatul anbiya, ahli waris, bukan pewaris, ahli waris. Pewaris sama ahli waris sama, artinya sama. Pewaris sama ahli waris sama. Pewaris artinya orang yang mewarisi, ahli waris sama dia juga. Pewaris sama ahli waris itu maknanya bimakna wahid. Wa ala manabira, dan mereka akan berdiri di atas mimbar-mimbar manabira. Kok ada ala manabira pakai fathah? Karena isim ghair munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin, tidak boleh wa ala manabirin, salah. Wa ala masajidin, salah. Harus masajida, manabira. Itu namanya sirat muntahal jumu', bentuk jamak yang paling jamak. Manabira mafa'ila masajida. Mengapa bentuk-bentuk benda-benda ini harus menggunakan kata jamak yang paling jamak? Karena orang nggak bisa nebak berapa banyak masjid di satu kota, di satu kampung secara persis. Atau masjid satu dan lainnya itu nggak bisa sama, nggak bisa persis sama, ya kan? Ada masjid yang persis sama di mana? Kalau kata kita Al-Fajri kayak di Turki, iya ornamennya, tapi bentuknya, bangunannya, luasnya, situasinya tetap beda. Niru doang, tiruan. Masjid Kuba Emas Depok, kayak yang di Cordoba itu miniaturnya. Di Cordoba jumbo, di Spanyol Cordoba, Portugi. Di mana lagi? Macam Istiqlal dari atas kayak Masjid Nabawi, miniaturnya itu sejengkal nih Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau ukuran Pak Dani jalan kaki dari ujung gempor masuk rumah sakit langsung. Itu Kiai Rifai yang cerita, dia masih muda, masih segar, itu nonton mak-mak yang keder yang gila capek banget. Udah tiang sama semua, langit sama semua. Kalau kagak ngerti nggak apa-apa. Karena kelihatan hotel kan dari angkasa, bedanya kelihatan dari angkasa. Kalau udah di dalam, keder, kawan persis semua mirip. Kecuali dia baca rambu-rambu, pintu ini, pintu itu. Jangankan itu, dah Istiqlal aja dah, Istiqlal. Keder mulu. Naruh sendal di mana? Orang mirip semua. Lihat pintu 1000, anggarkannya pintu 1000, sendal hilang mulu. Nah itu masjid-masjid tidak bisa ada yang sama, saking banyaknya. Makanya pakai sigat apa? Muntahal jumu. Sigat bentuk kalimat yang paling jamak. Jadi ada jamak, ada yang paling jamak. Nah, manabir mimbar juga sama. Mimbar itu banyak, jenisnya banyak, macamnya banyak, modelnya banyak. Nggak bisa satu masjid persis sama dengan masjid yang lain. Walaupun belinya di tukangnya sama, mirip motifnya sama, bentuknya sama, namanya beda. Atau kaligrafinya berbeda atau bahannya berbeda. Artinya mimbar itu banyak banget, bentuknya banyak, jumlahnya banyak.
Jadi sifat muntahal jumuk itu buat benda-benda yang tak terhitung jumlahnya, makanya pakai manabiro. Nggak boleh manabirin. Ada santri baca begitu langsung nyebur kali oleh pesantren. Wa ala manabirin, keluar nyebur kali begitu doang. Kalau nggak paham kok begitu doang nyebur kali ya, iya berarti nggak belajar, salah harokat doang gitu nyebur kali. Gimana kalau pulang nggak pamitan? Wa ala manabira min nurin, mereka para ulama, para alim itu berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ya ghubutuhum, itu ghibtah apa tadi? Iri, pengen seperti berada di posisi dia. Ya ghubutuhum, yang diiriin, yang iri akan mereka siapa? Yang iri al-anbiya, para nabi. Wow, hebat gitu. Para nabi pengen kayak dia. Padahal para nabi punya umat, tapi para nabi pengen kayak dia. Inilah keistimewaan siapa? Umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Hud alaihissalam dalam riwayat kalau mau makan berdoanya bukan Allahumma barik lana deh, Allahumma ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku umatnya. Mau makan doanya itu. Bayangin seorang Nabi Hud, tapi istimewanya umat Muhammad, tapi umat Muhammadnya pada kebenaran. Al-anbiya'u, para nabi, wasyuhada, dan orang-orang syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah berperang, itu iri tetap sama ulama. Karena orang berperang gak pakai ilmu bisa dosa. Gimana ya? Orang berperang serampangan dosa nggak? Nggak usah nggak? Karena di dalam Al-Quran itu kan nebang pohon korma aja harus izin, harus nanya dulu sama Allah dan Rasulnya. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Surat apa itu? Surat Al-Hasyr yang pada dibaca akhir itu. Law anzalna hadzal Qur'an, awal ayat 10 ini sekarang ayat 10 ayat 8. Surat Al-Hasyr itu kan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسلهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. Ini apalan udah puluhan tahun masih ingat ya. Keistimewaan ngajar begini, padahal udah lama nggak lihat Quran. Lagi ngapalin juz 5 sekarang, itu udah lama nggak ditengok, masih ingat aja kalau udah melotot. Makanya jalan bina walahum fil akhirati adzabun alim, adzabun alim adzabun syadid. Walahum fil akhirati adzabun nar. Dzalika bi annahum syaqu Allah wa rasulahu wa man yushaqillaha fa ulaika humul aqaidun. Nah di situ ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Waktu perang mau nebang pohon atau tidak ditebang harus izin. Jadi nggak bisa kita maju terus ada anak kecil main bunuh aja tanpa nanya sama Nabi, tanpa diperiksa dulu. Ini anak kecil ini Yahudi apa kafir, harbi apa, terus dicek dulu kemaluannya udah ada apa belum. Kalau belum tumbuh berarti kecil banget, nggak boleh dibunuh. Zaman dulu perempuan nggak boleh dibunuh, orang yang lari nggak boleh dibunuh, orang lari nggak boleh dibunuh. Kalau sekarang lari dikejar. Dulu kalau kita udah berhadapan dengan medan perang, kalau musuh udah lari nggak boleh diuber, musuh ke pojok nggak boleh diuber, musuh syahadat apalagi nggak boleh dibunuh. Kalau udah syahadat, walaupun syahadatnya bohong, terserah dia. Dulu Imam Ali saking sabarnya, saking hati-hatinya, Imam Ali perang lawan seseorang,
waktu orang itu udah ke pojok ngeludah kayak Imam Malik. Nggak lama ngeludah, orang itu kesandung jatuh. Wah, enak banget, tinggal tebas. Kalau kita nggak pakai mikir, lagi jihad fisabilillah, tinggal tebas, bener aja. Imam Ali saking hati-hatinya, nggak jadi ditahan. Bangun lagi, tunggu adem dulu. Ditanya sama tadi, lah engkau tinggal nebas leher saya, kenapa? Kok nggak jadi? Kata dia, heran juga ini. Emang zaman dulu kalau kesatria begitu, satu sama lain diem itu pasti ditanya, kok nggak jadi? Ayo terusin. Dua-duanya kesatria, orang-orang jagoan. Saking adilnya di medan perang zaman dulu, nggak boleh ketemu perang kecuali di medan perang. Walaupun ketemu pembunuh bapak kita, kalau nggak di medan perang nggak boleh ketemu di jalanan main tebas saja, nggak ada ceritanya. Jadi kalau kita ketemu pembunuh bapak kita harus nunggu jadwal perang dulu. Ingat lo, besok ketemu ya di Badar, di Uhud, gue incer lo, begitu. Nggak bisa main ketemu di lorong gua. Nggak ada begitu cerita bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu walaupun jahiliyah, peradabannya kagak jahiliyah, saking beradabnya. Walaupun ini belum ada Islam, masih jahiliyah. Ketemu pembunuh bapak, pembunuh ibu, nggak akan boleh ngebunuh di jalan, kecuali dia harus janjian di waktu perang. Hebat, saking bijaksananya bangsa. Nah begitu juga mau nebang pohon, mau apa, biiznillah, dengan izin Allah atau Allah izinkan atau tidak. Bayangkan kalau perang nggak pakai ilmu, serampangan yang harusnya dibiarkan ditebas, yang harusnya ditebas malah jadi ngerusak. Sering nggak begitu? Suatu acara, suatu organisasi, suatu kelompok bisa rusak gara-gara satu orang bodoh, kan gitu ya. Kayak cerita podcast Deddy Corbuzier ya, yang lagi nanya sama hacker, lu bisa ngebongkar akun gua nggak ini? Hacker akun gua, kata dia, kalau di satu studio ini ada satu aja orang bego, saya bisa bongkar akun, rekening bisa saya kuras. Bayangin tuh. Jadi Deddy Corbuzier nanya sama si hacker, pertas tuh diundang sama dia, kertas yang waktu kasus bank apa tuh yang bocor, kan dia dipanggil ke pemerintah buat, nah, salah satunya ada yang anak-anak, ada yang dewasa kan, kasus apa itu kalau nggak salah, diundang jadi Corbuzier, ditanya, lu bisa nggak ngeretas akun gua? Gampang om deh, kalau satu kantor ini ada satu aja orang bego, gitu dong jawabannya. Iya gua paham sama-sama orang pintar. Dia yang nanya juga paham. Artinya satu orang bodoh, satu orang lalai, bikin kode sembarangan, asal aja itu bisa diretas satu kantor. Ada 10 orang, 9-nya pada benar dikerja, satu nggak benar, habis. Rekening ente bisa saya kuras, akun ente saya berantakin. Hebat ya? Nah di majelis satu orang bego, bahaya. Berarti artinya bodoh di sini apa? Ceroboh. Bodoh yang bodohnya bukan bodoh wajar. Ini ada satu orang ceroboh, satu orang bodoh, atau ada software, salah satu software perangkat lunak di komputer yang di sini yang palsu, perangkat Microsoftnya palsu, nggak asli, bajakan, kena, kata dia, gampang, langsung geleng-geleng. Ada di kertas, ngeri juga ya. Oh iya ngeri. Itu wasyuhada wal anbiya wasyuhada, para syahid iri sama. Mengapa orang syahid iri sama orang berilmu? Ya itu tadi, perang saja ikut aturan. Wa nahwa dzalika, bisa juga wa nahwu dzalika. Wa nahwa dzalika itu seakan-akan ada
wa azkuru nahwa zalika, seakan-akan ada itu ditakdir aja, atau aku sebutkan nahwa zalika seumpama itu, mimma dari apa-apa, waroda yang diriwayatkan, fi fadlil ilmi wal ulama'i, pada keutamaan ilmu dan ulama, minal ayat, daripada ayat-ayat, wal akhbar, dan hadis-hadis. Jangan lupa akhbar itu khobar, khobar itu maknanya hadis. Wal athar ini artinya apa? Perkataan para sahabat. Jadi ada akhbar itu artinya hadis, athar artinya apa? Hadis juga, tapi riwayat ucapan siapa? Para sahabat yang biasanya marfu. Jadi misalnya Umar bin Khattab berbicara tentang sholat tarawih, Abu Bakar Siddiq berbicara tentang suatu fadilah suatu ayat, tapi dia nggak ngomong kalau ini dari Nabi, dan athar. Atau juga perkataan para tabiin yang sikoh, yang kuat, yang bisa dipercaya, dia ngomong barang siapa membaca kulhu sekian, maka dia itu yang ngomong orang terpercaya. Misalnya Imam Syafi'i yang orang tahu reputasinya, itu namanya athar. Athar itu diambil dari kata athrun, bekas. Wa naktubu ma qaddamu wa athar bekas. Bekas itu artinya peninggalan, athar. Wal ash'ar, dan syair-syair artinya qasidah yang isinya penasehat. Waqad zakartu, dan sungguh sudah aku sebutin ba'da zalika, sebagian daripada yang tadi, ayat, akhbar, asar, ash'ar, fil babil awal, pada bab pertama. Bab pertama bahasnya udah pas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Dari kata bahasa yang kita udah tahu dari itu dalam. Dikit lagi wa yuraghibuhu, dan memotivasi si santri, ma'adzalika, beserta keutamaan tadi, keutamaan orang belajar, keutamaan ilmu, hadisnya disebutin, asarnya, syairnya. Sambil memotivasi itu semua, dia juga memotivasi bitadrijin, dengan step by step, berderajat-derajat, ala ma yu'ayyanu ala tahsil, atas apa? Yu'ayyanu, yang diinginkan, yang dimaksud, ala tahsilihi, atas keberhasilan menuntut ilmu. Jadi penting juga ya mengatakan kepada anak, kamu harus belajar biar pinter, kamu harus belajar biar sukses. Penting juga, tapi nggak selalu, nggak melulu ya. Belajar tidak melulu buat sukses, belajar tidak melulu buat tapi perlu sesekali begitu. Jangan kebalik juga, udah belajar aja nggak mesti pinter kok. Walaupun memang pinter itu takdir Allah, karunia dari Allah. Belajar aja itu benar, tapi perlu juga lebih motivasi pelan-pelan, perlu berhasil ya. Perlu juga menguliahkan anak di Al-Azhar, di Madinah untuk supaya jadi ulama, ya boleh juga begitu, sekali. Minal ikhtisar alal maisur, ala tahsilihi minal ikhtisar alal maisur, yaitu daripada cara-cara yang ringan, cara-cara yang mudah. Ikhtisar alal maisur, ringkasan hal-hal yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Kayak anak kecil diajarin pelan-pelan, harus gini, harus gitu. Sekarang tadi saya baca waqad, begitu baca barusan diartikan baru nyambung, lebih nyambung pakai fi'il aja. Waqaddaro, dan menakar, membuat porsi. Waqaddaro kifayata, membuat porsi cukup, menganggap cukup, minat dunia, daripada dunia, an syughlil qalbi bi ta'alluq biha, yaitu daripada menyibukkan hati dengan keterkaitan kepada dunia. Jadi sesekali kita ngurus dunia, tapi jangan sampai terikat kepada urusan dunia. Ya, emang dikit lagi minggat, nyari kontrakan dulu, beli buat dulu kan gitu. Udah
beres dia balik lagi. Walaupun pulang pulang lagi malam. Waktunya kerja, waktunya ngapain gitu. Jadi dikira-kira, ditakar-takar. Cukupnya kita dalam urusan dunia apa? Udah cukup, cari ilmu. Wa ghalabatil fikri, dan habisnya pikiran. Ghalabatil fikri, terikatnya, terkalahkannya pikiran. Ghalabah itu mengalahkan. Seperti doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain. Daripada terkalahkan oleh hutang, dililit hutang, dibikin takut oleh hutang. Ghalabatil fikri, pikiran jadi kalut, kusut. Ghalabatil wa tafriqil ham bisababiha, dan tafriqil ham apa? Tafriq itu pecah. Alham apa? Rasa gundah gulana yang nggak jelas kemana arahnya, bingung yang bercabang. Tafriqil ham bisababiha, dengan sebab urusan dunia pikiran jadi kemana-mana, pecah kemana-mana. Kalau begini ya, kalau di situ begini ya, kalau begini ya. Satu kasusnya mana tuh pikirannya 1000, gitu nggak? Kasusnya satu tapi pikiran efek dominonya banyak. Kalau saya begini, kalau saya begitu. Kalau di sini kan jadi begini, kalau ini waduh. Itulah masa-masa yang sedang aku alami. Fa inna insirafil qalbi 'anil atma'i bidunya wal iksar minha wa ta'assub 'ala faidatiha ijma' li qalbihi wa arwahihi. Dikit lagi, fa inna, dikarenakan mengapa perlu menakar urusan dunia, mengapa perlu mengatur pikiran dalam urusan dunia, mengapa perlu mengatur kebingungan dalam urusan dunia, fokus. Kenapa gitu? Fa inna, dikarenakan sesungguhnya insirafal qalbi, berpalingnya hati, an ta'alluqil atma'i bidunya, daripada keterkaitan al-atma, keterkaitan akan tomak, keserakahan terhadap dunia, wal iktsari minha, dan memperbanyak urusan dunia, wa ta'assuf 'ala fa'itiha, dan menyesal atas kehilangan dunia, ajma'u liqalbih, itu lebih menguatkan hati. Yang sudah berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, kepikiran wajar manusia, tapi jangan berlarut-larut. Merana boleh merana serangannya saja, kan? Berduka boleh berduka sedukanya saja. Makanya kalau bahagia jangan sampai lupa. Udah gatal nih mulut, akhir bulan pengen karaokean. Ajma'u li qalbi. Ajma' itu apa? Kumpul. Qalbi, hati, kumpul hati, maksudnya kuat. Kalau kita berpaling, emang yang namanya urusan ada aja, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau kita hadapin semuanya capek, makanya disuruh insiraf, ngerti nggak? Insiraf itu apa? Pernah saya bahas kan? Insiraf itu adalah insirafnya imam dari kiblat kepada makmum. Imam habis salam, habis menghadap kiblat ke kanan atau ke kiri atau menghadap makmum. Jadi berpaling dari kiblat, itu namanya insiraf. Jadi masalah jangan dihadapin terus. Biar kita jago banget sama silat, kalau musuhnya 10, kalau bisa lari, ngapain capek-capek dihadapin? Kalau tuh musuh nggak bawa senjata, kalau bawa senjata dia nggak perlu pakai silat. Kita capek-capek udah jurus banyak, ditembak mati. Benar nggak? Bahkan sama ahli silat pun ngomong begitu, sama Iko Uwais, Atma Yayan Ruhian ngomong begitu. Kalau ada musuh, kalau bisa lari pertama. Kalau bisa lari, kalau udah kepepet baru. Dan itu pun kalau bisa jangan banyak gerakan. Kalau bisa sekali gerak orang tumbang, biar kita nggak capek. Wa arwahu lidinihi, dan lebih lega dalam urusan dunia, lebih rileks dalam urusan agama. Sholatnya lebih santai, ngapa-ngapain lebih santai.
Wa asyrafu lina, ini mah nasihatin diri sendiri itu. Baca ini jadi ketawa. Wa asyrafu li nafsihi, dan lebih mulia untuk dirinya. Diri jadi mulia. Kalau lagi puyeng dikit-dikit ngadu, sono ngadu, sini ngadu, sowan sono, sowan sini. Wah, itu kan anak bocah ngadu dulu. Bisa nggak kalau ada masalah kita kurung diri seminggu, diam aja di rumah nenem. Nanti begitu muka udah happy, kita mau solusi sendiri, baru ngomong sama orang, enak keluar happy. Mengapa lu seminggu hilang? Biasa dah, biasa aja. Oh iya, bertapa di kuburan. Jadi kalau hilang jangan ditanya dah, jangan ditanya, biarin aja, antepin. Wa a'la limakanatih, dan lebih mulia, lebih tinggi limakanatih, yaitu posisi derajatnya dia. Wibawanya tetap ada. Kalau puyeng dikit telepon sana, telepon sini, ngadu sana, ngadu sini. Wibawanya berkurang. Wa aqallu li hussadih. Wa aqallu li hussadih, dan kalau kita sedikit cerita urusan dunia, akan sedikit juga berkurang juga orangnya hasud. Kita dikit-dikit cerita beli motor, dikit-dikit cerita beli iPad, dikit-dikit cerita beli laptop, beli rumah, beli bini baru. Nanti yang dengar jadi iri, jadi sama kita jadi apa? Ilfil. Ini orang pamer dulu, bosan dengarnya. Nggak usah pamer, yang penting dibawa. Nggak usah cerita, bawa aja tenteng biar dilihat sendiri. Handphone baru tuh, nah iya lo tahu. Nggak usah cerita. Jadi jangan dikit-dikit cerita punya handphone baru nih, ini baru nih, nggak usah, bawa aja. Wa ajdaru li hifzihi, dan lebih kuat hafalannya. Tuh. Kalau hafalan mau kuat, jauhi, perbanyak urusan puyeng-puyengan. Belum waktunya puyeng, udah puyeng. Wa ajdaru li hifzil ilmi, dan lebih kuat. Ajdar itu diambil dari kita jidar apa? Tembok. Oh, tembok itu kuat. Dan lebih kuat dalam menghafal ilmu. Jadi kuncinya kalau mau kuat hafal ilmu apa? Jauhi pikiran-pikiran apa yang bikin kusut. Jangan diperbanyak. Makanya alhaakum at-takatsur, akan melalaikan kamu memperbanyak urus hatta zurtumul, tiba-tiba mati. Urusan gak kelar-kelar, tiba-tiba mati. Urusan mana yang kita hadapin kelar? Coba. Gak ada. Urusan mana yang kita hadapin bakal kelar? Gak ada. Hatta zurtumul, tiba-tiba bangun di kuburan. Kemana aja selama ini? Makanya alhaakum, akan melalaikan kamu. Allah nggak bilang kamu lalai, enggak. Alhaakum, kamu dilalaikan. Jadi di situ jadi korban. Alha, melalaikan, kum, kaliannya korban. Apa pelakunya? At-takasuru. Coba lihat harokatnya. Dhamma apa kasrah? Fathah. Jadi memperbanyak itu yang jadi pelaku, membuat kita jadilah. Jadi kita korban kelalaian dunia, hebatnya. Wazdiyadihi, dan menambah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. 1 jam dengan Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Alhamdulillah.